Kita tunggu teman-teman yang lain datang dulu ya, baru kelasnya mulai. Ini kelas pertama kita kan, sosiologi. Kemarin kita ketemu pas kelas bahasa Inggris ya. Kalian ada 20 orang kan harusnya? Oh ya, sembari nunggu teman-teman yang lainnya, untuk semester ini saya lihat di kalender akademik pertemuan kita totalnya ada 13 kali ya. Nah, 13 kali itu termasuk 1 kali ujian tengah semester, 1 kali ujian akhir semester. Artinya kita efektif akan ada kelas 11 kali pertemuan. Nah, di buku sosiologi ini ada 6 bab. Jadi untuk bab 1 itu rencananya mau saya skip karena di kelas A kemarin saya ngajar bab 1 tuh nggak, kalau menurut saya itu nggak efektif. Kenapa? Karena di sini kan tema sosiologinya kan kontekstual, sedangkan di bab 1 itu sangat-sangat teoretikal. Jadi kalau menurut saya untuk anak SMA tuh nggak perlu lah, walaupun memang pengantar itu perlu ya, cuma yang karena kurikulum kita berbasis kontekstual, kenapa kita harus bahas yang terlalu teoretikal, ya kan? Nah, jadi pertemuan hari ini akan saya mulai dari bab 2, sebab kalau misalnya kita mulai dari bab 2, bab 3, bab 4 dan seterusnya, nanti kita akan paham sebenarnya bab 1 itu akan membicarakan apa, kayak gitu. So kalau misalnya punya waktu di akhir waktu nanti, atau di tengah semester atau di akhir semester, barulah kita masuk ke teorinya. Kan kalau misalnya ilmu itu kan, kalau kita melihat fenomena, kalau di sosiologi kan kita melihat fenomena sosialnya, barulah kita bisa menarik teorinya. Nah, kalau misalnya ujuk-ujuk kita belajar teori, dan teorinya juga dari tokoh-tokoh yang kalau menurut saya, ya lah nantilah belajarnya, oke? Nah, jadi hari ini kita mulainya dari bab 2 tentang nilai dan norma. Ini kok orangnya masih 2 ya? Padahal udah 6 menit loh.
Iya kah? Kalau nggak bisa masuk link itu saya nggak tahu penyebabnya apa ya. Tapi Wizik itu sendiri, you know lah. Oh ya, by the way, sembari lagi menunggu, sekarang coba kalian lihat tema-tema materi materi kita di pelajaran sosiologi. Bab 2 kita kan akan belajar tentang nilai dan norma. Bab 3 itu belajar tentang interaksi dan dinamika sosial. Terus nanti kita juga belajar tentang sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Terus perilaku menyimpang dalam masyarakat, manfaat sosiologi dan kehidupan sosial. Well, kalau misalnya lihat tema-tema kita yang akan kita pelajari, kalian keingat pelajaran apalah kira-kira? Pelajaran PMP ya. Ingat pelajaran PMP enggak? Oke. 对，要按过它那个算的原理，然后它才会出现这样子。也不一定会出现因为可能会有很多讯息会洗掉，可能就是如果有人留言或按赞，它会再补起来。我刚刚讲到天软件要求，我就是上半年的时候就看要求，原来这个还蛮像。Saya ulangi lagi ya. Kalau kita lihat tema-tema materi pembelajaran kita di kelas IPS ini, kalau menurut saya itu mengingatkan kita pada pelajaran PMP, pelajaran PPKN gitu ya, tentang nilai, tentang norma. Terus apa sih bedanya PKN sama sosiologi? Kalau di pelajaran PKN atau di pelajaran PKN atau pelajaran PMP, kita kan fokusnya pada moral. Intinya ada baik, ada buruk, ada benar, ada salah, ada hitam, ada putih. Dan kalau di pelajaran PMP kita ditekankan untuk yang benar aja. Kalau yang salah tuh kalau nggak ikut aturan yang benar berarti salah kayak gitu. Nah, untuk di sosiologi ini kalau menurut saya lebih menarik karena walaupun kita lihat di masyarakat tuh ada yang perilaku menyimpang atau apa, tapi kalau menurut saya kalau belajar sosiologi tuh nggak judgmental gitu loh. Kita tahu di masyarakat tuh ada gitu, dan nggak perlu kita judge salah, cukup kita pelajari aja kayak gitu. Itu menurut saya menariknya belajar sosiologi, karena kita belajar tentang masyarakat. Sosiologi sendiri itu apa sih? Ada yang tahu nggak sosiologi itu apa? Udah lupa, minum Panadol ya, makanya lupa. Habis minum Panadol ya. Ada yang tahu sosiologi itu apa? Hukuman masyarakat. Coba kita uraikan dulu. Perkembangan penduduk apa ya? Apa ya sosiologi? Sosiologi itu kan dari kata sosio,
masyarakat atau pertemanan atau komunitas. Logi itu berasal dari kata logos atau ilmu. Artinya, sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat, tentang komunitas. Kayak kasus yang gimana ya? Ya pokok intinya kita belajar tentang masyarakat gitu ya. Sosiologi sebagai ilmu kajian masyarakat. Oke. Nah, iya, jadi apa sih fenomena-fenomena di masyarakat itu? Misalnya kayak sekarang ini rame banget orang mbak-mbaknya jadi BMI, jadi buruh migran Indonesia ke Taiwan. Dan buruh migran Indonesia ini karena banyak membentuk suatu komunitas. Nah, komunitas itu bisa kita lihat dari perspektif sosiologi seperti itu. Apa yang terjadi di sana atau apa sih namanya tuh komunalitas apa aja, fenomena apa yang terjadi, kalau ada perilaku menyimpang apa yang terjadi, atau misalnya karena mbak BMI ini, mbak TKW ini berkumpul, jadi kan saling bersosialisasi. Nah, interaksinya itu juga bisa kita lihat fenomenanya. Nah, itulah yang namanya belajar sosiologi. Enak kan belajarnya? Gampang kan? Nah, itu pengantar saya untuk ilmu sosiologi, biar tahu apa yang kita pelajari di sosiologi. Jadi intinya belajar tentang masyarakat gitu ya. Nah, untuk pertemuan ini saya mau langsung lompat ke bab 2, yaitu tentang nilai dan norma. Kalian bisa lihat kan di samping itu, di daftar isinya, nilai dan norma. Di kelas A kemarin, saya udah mulai bab 2 juga, dan kita cuma bisa menyelesaikan nilai sosial. Norma sosialnya minggu depan. Saya nggak tahu nanti di kelas ini bagaimana. Ayo kita mulai tentang nilai sosial. Nah, cara belajar di kelas sosiologi bagaimana? Sama nggak sih dengan kelas bahasa Inggris? Kurang lebih sama ya. Nanti saya akan kasih pertanyaan, nanti kita diskusikan sama-sama. Misalnya saya kasih pertanyaan, mbaknya kasih contoh, nanti baru kita simpulkan dari contoh itu konsep ilmu sosiologinya apa gitu ya dari contoh. Jadi pembelajarannya pertanyaan saya, mbaknya kasih contoh, nanti mic-nya saya buka, jadi mbaknya bisa ikut diskusi gitu ya, satu-satu bergiliran ya. Nah, dengan contoh itu kita buat konsepnya apa kayak gitu, berdasarkan di buku. Sebenarnya yang akan dipelajari semuanya ada di buku gitu ya. Oke, siap ya. Ini udah 5 orang, nggak apa-apa, yang lainnya nanti nyusul aja daripada kelamaan mulainya udah jam 9.15. Waktu kita cuma 80 menit loh, kalau bahasa Inggris kan 120. Nah, oke, siap ya. Yuk kita mulai dari nilai sosial. Sebelum kita mulai lebih jauh, mbaknya udah tahu lah ya nilai sosial tuh, nilai sosial tuh gambarannya kayak apa gitu. Nah, bagaimana kalau kita pikirkan contoh nilai sosial yang ada di keluarga Taiwanese. Kan gini, mbak-mbaknya kan kebanyakan kan kerja sebagai caregiver ke orang tua dari keluarga orang Taiwan gitu kan ya. Nah, coba mbak-mbaknya ingat, direfleksi ulang, diingat-ingat apa nilai sosial, maksudnya nilai-nilai apa yang dipegang sama keluarga
keluarga Taiwanese ini, keluarga-keluarga orang Taiwan di tempat mbak-mbaknya bekerja. Atau gini aja deh biar enaknya. Kan mbak-mbaknya kan datang ke sini dengan latar belakang sebagai orang Indonesia gitu ya. Terus ke sini tinggal sama orang Taiwan. Terus pasti beda banget kan yang mbaknya biasa jalani di rumah dengan yang terjadi, yang mbaknya harus hadapi di Taiwan ini. Nah, coba kasih contoh perbedaan nilai-nilai yang mbaknya biasa jalani di Indonesia dengan yang mbaknya hadapi di sini dengan majikannya di rumah. Ayo, ada yang mau kasih contoh? Nanti saya bukakan mic-nya. Ada yang mau kasih contoh? Kalau mau kasih contoh, bilang saya miss gitu ya. Nanti saya bukakan mic-nya biar kita ikut diskusi. Oke? Ada yang mau kasih contoh? Masih belum paham? Ini ada yang mau tunjuk tangan nih. Tunggu dulu ya. Bunga Cinta, saya bukakan mic-nya ya. Nanti yang lainnya mendengarkan contohnya. Nanti biasanya kan dari contoh lebih paham. Bunga Cinta, mic. Halo. Bunga Cinta. Iya. Iya, Miss. Ini ya, salah satu contoh yang mau kasih saya tahu itu kebanyakan orang sini pada awal nilai-nilai yang itu tuh nilai tentang kepercayaan. Terus, yang kayak apa contohnya? Jadi, salah satunya gini, kebanyakan kan orang sini itu nggak bisa langsung gimana ya, karena mereka sudah memahami perbedaan agama antara kita dan mereka gitu kan. Terus jadi nilai kepercayaan itu terkadang berbenturan begitu nih. Berbenturan bagaimana misalnya? Contoh nyatanya kayak apa? Gini, pada awalnya karena mereka tidak terlalu, kebanyakan kan orang majikan di Taiwan itu tidak memahami kebiasaan kita beragama kan. Sedangkan kita juga kan mempunyai kewajiban terhadap Tuhan. Jadi terkadang dalam kehidupan sosial sehari-hari itu masih ditemukan banyak kasus yang tentang berbenturan tentang keagamaan. Contohnya? Contoh nyatanya? Mereka masih belum bisa menerima kewajiban kita yang menunaikan sholat secara 5 waktu itu. Misalnya mereka ngelarang kamu sholat atau bagaimana? Iya. Oke. Iya, mereka secara garis kasar melarang tidak, tapi mereka itu kan majikan saya khususnya ya, orangnya kan berpikiran modern. Segala sesuatu hal itu harus memiliki alasan. Nah, terkadang dia tuh masih sering menanyakan, kamu kenapa harus sholat 5 waktu gitu, kenapa harus sebanyak itu gitu. Nah, terus lagi tentang yang masalah puasa. Saya yakin banget masih lah banyak majikan yang belum memahami kenapa harus puasa selama 1 bulan gitu. Kan secara nggak langsung seolah-olah mereka tuh takut kita itu nggak kerja secara profesional. Oke. Takutnya kita tuh jadi sakit atau gimana gitu kan. Jadi dalam nilai sosial kehidupan sehari-hari juga, istilahnya kalau dari awal majikan nggak bisa memberikan pengertian kepada kita, pasti selalu berbenturan masalah gitu nih. So intinya kan lain tempat, lain negara, lain kebudayaan, lain nilai yang dipegang gitu kan ya. Itu intinya, salah satu contohnya nilai agama kayak gitu.
Oke. So, makasih ya. Ya, makasih Miss. Nah, tadi kan kita udah lihat, berarti lain tempat, lain nilai yang dipegang gitu ya, lain nilai-nilai sosial yang dianut. Contohnya tentang nilai religius kayak gitu. Orang sini mah realistis katanya. Nah, jadi kalau misalnya kita beribadah gitu kadang-kadang masih ditanya, apa gitu gunanya? Sebenarnya itu hanya masalah perbedaan nilai kan. Mereka nggak menjalani nilai yang kita pegang, jadi mereka nggak paham. Nah, kadang-kadang perbedaan ini menyebabkan apa ya, perbedaan nilai ini memberi dampak gitu ya pada kita. Misalnya karena kamu nih kan sendirian gitu ya, masuk ke keluarga Taiwan, tempat majikan kalian, tempat kalian kerja itu ada majikannya kayak gitu kan ya. Nah, jadi karena kamu sendiri tadi, makanya kamu kan harus menyesuaikan gitu kan ya. Nah, apa saja sih faktor yang menyebabkan satu nilai itu menjadi dominan? Misalnya gini, nah, di satu keluarga Taiwan itu ada omanya, ada akongnya, ada anaknya, anggaplah anaknya satu, sama menantunya, sama cucunya misalnya. Anggaplah satu keluarga ini ada 5. Terus kalian masuk bekerja ngerawat si oma dan akong kayak gitu kan ya. Kalian kan punya nilai yang berbeda gitu ya, yang kalian anut sama yang dianut sama keluarga orang Taiwan ini. Nah, karena kalian masuk ke keluarga Taiwan ini, maka at least ada 2 nilai yang dipegang di keluarga ini. Satu, nilai yang dipegang oleh hampir seluruh anggota keluarga, dan yang kedua adalah nilai yang kamu pegang, gitu kan? Nah, sekarang kamu masuk ke keluarga ini, jadilah berbaur, gitu kan? Nilai mana yang menjadi dominan? Nilai yang kamu pegang atau nilai yang keluarga ini pegang? Nilai yang keluarga ini pegang kan? Kenapa? Ada yang mau ikut diskusi? Karisma? Saya? Oh, oke. Ntar ya, lagi loading. Tunggu ya, mic-nya lagi loading. Semoga nggak ada masalah. Oke, halo Karisma. Nah, suara saya jelas ya? Soalnya sinyalnya agak lembat, netnya juga sedikit error. Oke, coba dicoba. Ya. Jadi nilai yang harus dipegang itu nilai keluarga yang di sini maksudnya. Ya, jadi karena kita di sini kan enggak. Ya, halo. Masih dengar ya, Miss? Iya, dengar. Halo. Ya, tapi kita di sini kan pendatang baru dan kita juga harus mengikuti aturan dalam dalam sosiologis yang ada di keluarga itu. Sekarang antara kamu sendiri dengan keluarga ini, contoh perbedaan nilainya. Oke, let's say tentang nilai
apa ya? Tentang makanan, let's say tentang makanan. Makanan yang kamu makan dengan yang mereka makan kan beda ya? Iya, beda jauh. Ya beda jauh. Sekarang kamu masuk ke keluarga ini. Cara masak makanan mana yang menjadi dominan di keluarga ini? Kamu masak masakan Taiwan atau kamu masak masakan Indonesia untuk makan sama-sama? Kita harus mengikuti masakan Taiwan. Soalnya kita kan sebenarnya kita di sini orang Indo, kita Nusantara majikan. Kita di sini kan harus mengikuti peraturan-peraturan yang sudah ada dalam keluarga majikan kayak gitu. Kenapa keluarga majikan yang diikutin? Kenapa nggak kita? Karena di sini kita kan sebagai pendatang baru, dan kita meskipun orang Indonesia juga ibaratnya harus mengikuti etika yang ada di sini. Harus bisa menyesuaikan diri dengan keadaan di rumah. Kenapa kita harus Kenapa kita yang harus menyesuaikan? Kenapa nggak mereka yang menyesuaikan dengan kita? Ya, kalau dipikir kayak gitu, kayaknya nggak bisa. Kita yang harus menyesuaikan. Kenapa kita yang harus ngalah? Taiwan sama kita berbeda jauh kayak gitu. Iya. Contohnya masalah etika kayak gitu. Masalah etika? Ya. Oke. Makasih ya. Ya, sama-sama. Ada yang mau kasih pendapat yang lain? Kenapa nilai yang diikutin nilai tadi makan ya? Kita kan sukanya makan Indonesia. Terus kita datang ke Taiwan. Terus di sana kita harus ngikutin masakannya mereka yang kurang garam dan nggak pakai cabai itu kan? Kenapa harus yang punya mereka yang kita ikutin? Kenapa nggak mereka yang ngikutin punya kita? Ada yang mau kasih pendapatnya? Ada nggak yang mau kasih pendapatnya? Kalau aku beda, Miss. Aku buka ya mic kamu ya, Ani. Ani Cinta. Nah, kalau kamu kenapa? Kalau aku sih majikan masaknya disendiriin, Miss. Kalau aku masaknya buat aku sendiri gitu. Soalnya dia makannya babi, jadi kan nggak sama. Kalau aku nggak mau kan makan babi, jadinya aku juga masaknya sendiri, dipisah gitu. Oh gitu ya. Itu kalau aku. Kalau di dalam rumah ini sih bos nggak banyak menuntut ya, Miss ya. Jadi aku di sini kayak di rumah sendiri gitu. Jadi bisa menyesuaikan diri sesuai keadaan aku di rumah di Indo sama di sini, aku bisa menyesuaikan diri gitu. Oke, berarti kamu enaknya aku. Berarti kamu lebih beruntung dong ya. Iya, amin sih. Iya. Oke ya, makasih ya Mbak Atik. Iya. Nah, kalau kasusnya Ani tuh dia mah beruntung gitu kan. Dia bisa masih tetap memegang nilai yang dia pegang. Nah, ada nggak yang bisa kasih contoh nilai yang dipegang sama kalian terus konsekuensi pekerjaan. Wait. Oh, Bunga Cinta. Bunga Cinta mau ngomong? Nanti saya bukakan mic-nya. Halo. Ya halo Miss. Tadi kamu bilang apa? Konsekuensi pekerjaan. Maksudnya gimana? Iya. Maksudnya ya karena kita kan
memilih negara Taiwan yang pada dasarnya memang berbeda dengan negara kita sendiri. Konsekuensinya, karena kita sudah tahu kan, di sini pasti berbeda, makanya karena sudah tahu kita berbeda, tapi kita tetap memilih pekerjaan di sini, maka mau tidak mau ya kita harus mengikuti mereka, atau konsekuensi ya kita dipulangkan kalau kita tidak mau menurut, istilahnya tidak bisa menyelaraskan dengan kebiasaan mereka. Oh gitu, berarti dengan kata lain mereka lebih punya power daripada kita gitu. Iya, begitulah. Karena secara kan memang kita kan datang ke sini itu untuk bekerja kepada mereka gitu nih. Kenapa mereka jadi lebih punya power daripada kita? Karena mereka kan majikan, mereka yang menggaji kita. Ya, karena kedudukannya beda ya. Mereka majikan, kita mah itu ya. Kita mah jongos gitu ya. Kita mah kaum elit gitu ya, kaum ekonomi sulit gitu kan. Nah, jadi tinggi rendahnya kedudukan karena kedudukan mereka lebih tinggi sebagai majikan itu menyebabkan nilai yang mereka pegang lebih dominan, ya kan? Dan juga karena mereka punya kedudukan yang lebih tinggi, mereka akhirnya punya power. Kamu ikut nggak aturan aku? Kalau nggak mau ikut aturan aku, pulang. Kayak gitu kan? Iya nggak? Iya, maksudnya gitu. Tapi kalau misalnya kedepannya kita bisa terus menjalin secara perlahan-lahan, bersosiologi perlahan-lahan dengan majikan. Bersosialisasi. Kemungkinan mereka juga bisa menerima dan mungkin juga bisa mengikuti, mungkin secara tidak keseluruhan, tapi mungkin beberapa. Oh my god. Kok tiba-tiba mati? You have been signed out for the session. Asem. Sorry, tadi tiba-tiba mati. Nggak tahu kenapa. Saya hidupin lagi ya, punyanya Bunga Cinta. Oh, udah masih hidup. Halo, Bunga Cinta. Iya, Miss. Lanjut lagi, Gih. Tadi kan bilangnya. Jadi, secara jadi kan kalau misalnya kita baru datang ke sini, otomatis kita kan harus mengikuti mereka, gitu kan. Itu kan konsekuensinya. Tapi kalau misalnya kita mau berusaha secara perlahan-lahan bersosiologi dengan mereka, bersosialisasi, istilahnya, jadi mungkin mereka kedepannya juga bisa menerima sedikit demi sedikit kebiasaan kita, gitu kan. Yang mungkin juga kedepannya mereka juga malah mau mencoba gitu kebiasaan yang kita punya. Iya ya, karena interaksi sosial itu kan sifatnya dinamis ya. Perlahan-lahan kedua belah pihak bisa saling menyesuaikan, iya kan? Iya. Oke. So, jadi kita bisa tarik kesimpulan kan yang menyebabkan satu nilai menjadi dominan dalam sekelompok masyarakat adalah ketika satu nilai itu dipegang oleh orang-orang yang mempunyai power, ya kan? Iya. Nah, itu ya yang kita pelajari ya. Jadi satu nilai menjadi dominan dalam suatu masyarakat, dalam suatu keluarga, atau dalam suatu RT, atau dalam suatu negara, atau dalam suatu kelompok masyarakat apapun, suatu kampung atau apa gitu ya. Itu jika nilai itu dipegang oleh orang yang mempunyai
kekuasaan, orang yang mempunyai power, nomor 1 ya. Dan kenapa orang itu bisa mempunyai power? Karena biasanya orang itu mempunyai kedudukan yang lebih tinggi kayak gitu ya. Contohnya ya, contohnya gini deh, di masyarakat di kelas ini ya, di kelas sosiologi ini, kan ada dua kelompok masyarakat. Dalam satu masyarakat kelas sosiologi kita sekarang ini kan terdiri dari dua kategori masyarakat. Satu saya sebagai guru, dan 2 kalian yang jumlahnya banyak tadi itu sebagai murid, ya kan? Nah, di kelas sosiologi ini siapa yang mempunyai power lebih besar? Saya atau kalian? Cek-ceknya, pura-puranya. Miss Eli lah gitu ya. Kenapa? Karena saya bu gurunya gitu kan. Nah, jadi di sini nilai dipegang karena saya mempunyai power gitu ya. Sama tadi dengan ceritanya keluarga di Taiwan. Nah, tadi balik lagi ke contoh keluarga di Taiwan. Contohnya di keluarga di Taiwan ini kan satu keluarga tadi ada 5 orang dan kalian 1. Nilai yang diikutkan keluarga yang di Taiwan kan, karena mereka banyak dan rame, sedangkan kalian sendiri gitu kan ya. Jadi salah satu faktor yang menyebabkan satu nilai dominan ketika yang menganutnya banyak gitu ya. Dan yang ketiga, kalau misalnya satu power itu menjadi satu nilai itu menjadi dominan karena tinggi rendahnya kedudukan, seperti tadi kayak majikannya kalian terhadap kalian, karena mereka majikan jadi mereka lebih nilai yang mereka pegang lebih dominan. Di sini kayak saya guru dan kalian murid, karena saya yang mempunyai kedudukan lebih tinggi sebagai guru, maka aturan saya, nilai saya yang harus diikutin, yang menjadi dominan dalam masyarakat kelas sosiologi kita sekarang ini gitu ya. So, ada 3 faktor ya yang menyebabkan satu nilai menjadi dominan. Nah, ini semuanya ada di buku paket kalian loh sebenarnya. Kan kita cuma kasih contohnya aja. Nah, jadi ada 3 faktor yang menyebabkan satu nilai sosial menjadi dominan. Yang pertama adalah power, ya kan? Ya. Yang kedua, banyaknya orang yang menganut nilai tersebut. Yang ketiga, tingginya kedudukan orang yang memegang nilai tersebut. Contohnya jangan lupa ya, karena nanti kalau misalnya ada pertanyaan untuk ujian tengah semester kita nanti, saya nggak hanya nanya faktor-faktor yang menyebabkan nilai dominan, tapi saya lebih kepengen minta contoh dari kalian. Oke? Jadi contohnya jangan lupa ya. Yang paling penting itu contohnya gitu ya. Oke. Itu tadi yang menyebabkan nilai sosial menjadi dominan atas nilai sosial masyarakat yang lainnya. Nah, sekarang tunggu, saya tutup dulu mic-nya. Siapa tadi tuh? Loh. Siapa namanya tuh? Oh, ini dia Bunga. Saya tutup, makasih ya. Ya, makasih, Miss. Nah, itu tadi tentang perbedaan nilai sosial yang dipegang satu masyarakat dengan yang lainnya, dan nilai mana yang menjadi dominan. Sekarang pertanyaannya, apa sih gunanya nilai sosial itu? Kenapa sih satu masyarakat harus memegang satu nilai sosial? Kenapa sih nilai sosial satu harus menjadi dominan terhadap nilai sosial yang lainnya? Kenapa nggak hidup seenak semaunya gua aja gitu? Gua plek gitu ya. Kenapa kita nggak hidup semaunya kita aja? Toh hidup kita sendiri kan? Apa sih perannya?
untuk mempertahankan kewajiban. Tadi Ani Cinta udah dibuka belum mic-nya? Udah ya? Yang lain dong? Yang belum? Yang belum ya? Siapa yang mau ikut? Siapa yang mau berbagi? Yang mau berdiskusi? Kenapa? Apa sih perannya nilai sosial itu? Kenapa kita harus memegang nilai sosial? Karisma Zef. Kenapa? Kenapa she can live in the island? Karena kita nggak bisa hidup sendiri. Iya, emang kita nggak bisa hidup sendiri. Tapi ya juga ya, karena kita nggak bisa hidup sendiri, makanya kita harus mengikuti nilai sosial. Tapi apa sih perannya? Apa sih perannya nilai sosial itu dalam masyarakat kita? Kenapa nggak usah pakai nilai sosial aja? Karisma Zela mau kasih pendapatnya? Saya buka mic-nya ya. Halo. 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 Iya. Maaf, maksudnya sedikit heran. Iya. Menurut kamu apa sih peran nilai sosial itu? Perannya dalam masyarakat untuk mempersatukan apa ya? Mempersatukan kayak ya. Untuk mempersatukan masyarakat agar berkeselisian. Maksudnya sebagai alat solidaritas? Iya. Maksudnya sebagai alat solidaritas gitu? Iya. Misalnya tidak ada perselisihan antara masyarakat. Karena kalau tidak ada nilai sosiologis, nilai sosial. Perbedaan atau. Halo sis. Iya. Suaranya kok itu ya? Suaranya kok itu apa? Bergema. Jelas. Oh iya. Masalahnya di kamu itu bukan di saya. Oh iya maaf. Jadi perannya itu norma secara umum dalam kehidupan masyarakat itu agar apa ya, pola perilaku yang seimbang kayak gitu, tidak merugikan satu dengan sama yang lain. Maksudnya jadi kalau misalnya kita punya satu nilai yang kita pegang sama, itu sebagai sumber acuan gitu ya. Iya. Sumber acuan atau sumber sebagai patokan gitu kan. Iya, sebagai patokan. Jadi tidak ada perselisihan seandainya. Iya, contohnya apa? Contoh konkretnya apa coba? Contohnya nilai sosial. Itu. Nilai sosial sebagai acuan. Saling gotong royong kayak gitu. Saling kayak gitu. Contoh nilai sosialnya dulu, apa contoh nilai sosialnya? Misalnya saling kayak gotong royong kayak gitu. Kalau kita sebagai di Indonesia kan biasa ada gotong royong gitu. Ya gotong royong misalnya kayak gitu kan ya. Jadi kalau misalnya orang nggak ikut gotong royong, kenapa? Ya lihat-lihat alasannya dulu, kalau seandainya emang tidak bisa pas sakit atau kenapa. Tapi kalau seandainya misalnya nggak mau aja ikut, ngapain gotong royong kayak gitu.
Berarti dia tidak menemukan sosiologis masyarakat. Dia nggak menjalin nilai sosial kan? Kalau nggak menjalin nilai sosial berarti dia kenapa? Mementingkan diri sendiri. Iya, ya dia mementingkan diri sendiri gitu ya. Oh ya, tunggu dulu, balik lagi. Kita nih kemana-mana ya muter-muternya. Jadi intinya kita kan mau membicarakan apa sih perannya nilai sosial. Tadi kan disebutkan contohnya salah satu peran nilai sosial itu sebagai acuan kita dalam bertindak di masyarakat. Misalnya gini, gotong royong tadi gitu kan ya. Nilai sosial yang dipegang di masyarakat kita adalah gotong royong. Jadi kalau misalnya nggak ikut gotong royong, maka dianggap melanggar nilai sosial gitu ya. Melanggar nilai sosial. Nah, sanksi sosialnya macam-macam, bisa dicemoohin sama masyarakat, bisa digosipin, dibilang digunjing gitu di masyarakat gitu kan ya. Nah, jadi salah satu peran nilai sosial itu sebagai acuan. Jadi kalau misalnya kamu dalam satu masyarakat, kalau ada gotong royong harus ikut kayak gitu kan ya, itu acuannya. Nah, oke. Dan gotong royong itu juga bisa kita ambil contoh sebagai peran nilai sosial sebagai alat solidaritas gitu ya. Contohnya misalnya kita gotong royong bangun jalan kayak gitu kan ya. Kenapa harus ikut gotong royong gitu kan ya? Itu sebagai alat masyarakat untuk menunjukkan solidaritasnya terhadap semua masyarakat lain gitu kan ya. Oke, makasih ya Karisma ya, mic-nya aduh. Cempring suara mic-nya. Karisma merasa saling mendukung satu sama lain untuk menjalin suatu suasana hidup yang saling menghormati satu sama lain, karena masyarakat tanpa ada perselisihan. Untuk masyarakat tanpa ada perselisihan, karena kita juga pakai itu jalan. Iya, karena kita juga pakai itu jalan itu ya, makanya kita harus ya tadi peran nilai sosial itu satu sebagai acuan kita dalam berperilaku gitu ya. Yang kedua sebagai alat solidaritas. Yang ketiga, nilai sosial juga bisa berfungsi sebagai petunjuk atau arahan untuk bersikap. Misalnya apa ya? Nilai sosial apa ya? Ada yang bisa kasih contoh nggak? Peran nilai sosial sebagai petunjuk atau arahan untuk bersikap. Ada yang bisa kasih contoh? Cara berpakaian di suatu tempat. Setuju sekali. Ani Cinta, saya buka mic-nya ya. Halo Ani. Halo. Iya. Nah, bagaimana tadi tuh contohnya cara berpakaian? Kalau kita biasanya kan di desa tuh, kan biasa ibu-ibu terus bajunya yang ala-ala muslim itu kan, yang berjilbab kayak gitu-gitu. Nah, kalau aku dulu kan kerja di Bali, jadi di Bali tuh bebas mau pakai celana pendek gimana juga
boleh kan, nggak ada yang larang. Nah, sewaktu kita memasukin daerah kita yang ada di desa, utamanya yang di daerah desa tuh kan, biasanya kalau kita nggak bisa menyesuaikan diri, terus pakai yang biasa kita pakai di Bali kayak gitu kan, pasti kan kita dikunjung tuh sama ibu-ibu, dibilang nggak sopan apa segala macam. Jadi kalau bisa kita harus menyesuaikan tempat kita, terus perilaku kita juga di tempat yang kita tinggalin kayak gitu, sesuai di desa apa gimana. Kayak di Taiwan kita juga bisa pakai baju seksi. Nanti kalau pulang ke Indo kita kalau bisa jangan gitu aja. Oke. Iya gitu aja Miss ya. Hah? Iya. Is it disturbing? Okay. Concentrate. Okay, so I will move over there. Sorry. Aku pindah dulu ya. Iya. Berisik soalnya. Sorry Sabrina. Aku nanti balik lagi ya. Kamu di sini aja. Sudah di kantor ya? Iya. Bentar ya. Iya. Aduh, semoga wifi-nya di luar bagus. Okay, let's stitch here. Okay. Hey, hang jebat. Halo? Hilang Miss. Enggak, tadi hilang sinyalnya soalnya saya jalan. Gitu. Ya pokoknya intinya tadi aja Miss, menyesuaikan diri di tempat kita yang di tempat yang kita tinggalin, utamanya kayak berpakaian. Kalau di desa harus berpakaian sopan, intinya seperti itu. So itu tadi peran nilai sosial sebagai petunjuk atau arahan kita bersikap. Contohnya dalam berpakaian, gitu ya. Oke, good, makasih ya. Iya, Miss. Ya, so kita udah bahas tadi peran-peran nilai sosial. Satu, sebagai alat solidaritas, kayak gotong royong tadi contohnya ya. Yang kedua, sebagai acuan atau sumber motivasi. Nah, sebagai acuan atau sumber motivasi itu juga kita bisa ngambil dari contohnya dari masyarakat, dari cara berpakaian itu ya. Sebagai petunjuk atau arahan bersikap itu juga contohnya bisa dari kita berpakaian tadi. Kalau kita harus menyesuaikan pakaian yang kita pakai dengan nilai yang dipegang di masyarakat setempat, gitu kan. Nah, fungsi yang keempat adalah sebagai nilai sosial, sebagai pengawas atau pembatas atau penekan. Contohnya apa? Ada yang bisa kasih contoh nggak? Ada yang nggak mau ngasih contoh tentang fungsi nilai sosial sebagai pengawas, pembatas atau pendorong atau penekan. Contohnya kayak bapak melarang anak wanitanya keluar malam. Oke. Aduh, Ani cinta lagi nih. Yang lain dong. Ada yang contoh lain nggak? Dari tadi cuma Ani cinta sama bunga cinta aja. Yang lain dong.
Sayanya mah nggak bosan, saya mah senang-senang aja. Tapi kan yang lain kan siapa tahu punya ide gitu, punya pendapat. Masih sibuk ngurus anak. Darsmel atau siapa kek, Nur Aini. Ada yang lain yang mau ngasih pendapat? Oke, kalau gitu itu aja ya. Siapa tadi tuh? Ani Cinta. Tadi tentang bapak sama anaknya gitu ya. Saya jawab masih masuk nggak hehehe. Oh masih dong. Ntar ya saya coba. Siapa namanya? Darsemel. Nggak tahu saya. Halo. Halo. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam. Nah, apa nih kamu mau kasih contoh apa tentang fungsi atau peran nilai sosial sebagai pengawas, pembatas, atau penekan dalam suatu masyarakat? Contohnya apa? Misalnya berperilaku sopan. Enggak. Coba kasih saya contoh yang konkret banget. Misalnya di masyarakat. Contohnya begini, kalau di suasana kampung itu kan kadang ada kayak Pak Kades gitu, ada masyarakat biasa gitu. Kalau misalnya kita masyarakat biasa ada Pak Kades gitu, kalau dia lewat atau gimana, kalau kita nggak sopan kadang-kadang kan ada orang tinggi kok nggak sopan gitu. Itu bisa nggak? Berarti contohnya, jadi contohnya di sini nilai sosial itu sebagai kontrol diri kita gitu ya. Kalau misalnya kita lihat orang, kita harus sopan kayak gitu. Iya. Oke. Menghargai orang yang lebih kayak dihormatin, kayak guru lah, kayak perangkat desa atau yang lebih tinggi derajatnya lah secara pemerintahan atau apa gitu. Oke. Iya, ada contoh lain enggak tentang peran nilai sosial yang enggak karena tinggi rendahnya kedudukan, tapi peran nilai sosial itu yang secara umum masyarakat yang memegang nilai yang sama itu sama-sama pegang kayak gitu. Dan fungsinya sebagai pembatas. Misalnya apa ya? Misalnya kalian nggak boleh ngapa gitu. Atau kalau misalnya kalian ngapain tuh dianggap melanggar kesusilaan. Contohnya apa? Hukum. Apa ya? Kalau di kota tidak boleh sembarangan buang sampah. Emang di kampung boleh buang sampah sembarangan? Kalau di kampung sih, kampung itu kan gak ada tempat sampah. Kalau dibuang ya ke longkang, udah dibuang gitu. Itu kalau di kampung. Itu mah kayaknya nilai sosial di kampungnya itu yang perlu dipertanyakan. Iya. Apa contohnya ya? Oke, coba yang lain dulu ya, Darsmela ya. Tadi kamu kan udah kasih contoh tentang menghormati, tentang sopan santun gitu ya. Itu sebagai pembatas. Kalau misalnya nggak sopan, berarti dianggap melanggar nilai sosial kayak gitu ya. Dah dulu ya. Ani Cinta, dibatasin perilaku penduduk supaya mengikuti aturan desa. Nah,
aturan desa yang kayak mana yang harus diikutin? Contohnya. Contoh konkret aturan desa apa yang harus diikutin oleh masyarakat? Saya buka ya, Ani Cinta ya. Iya, muka nggak bosan aja. Iya. Contohnya apa? Nggak boleh selingkuh. Iya, kalau biasanya kan kalau di desa itu kan biasanya banyak tuh kan yang kayak ibu-ibu atau bapak-bapak yang suaminya atau istrinya kerja di sawah gitu, terus dia ada kesempatan satu tetangga kayak gitu pergi kemana terus selingkuh kayak. Nah kalau ketahuan kepala desa atau masyarakat setempat kan biasanya diarak terus habis gitu di ini apa nih disuruh bayar uang buat benahin jalan kayak gitu kan biasanya. Uang adat itu gitu satu ya. contohnya. Iya, itu biasanya satu contohnya yang kayak gitu. Jadi kita harus menaati peraturan dari kepala desa setempat kayak gitu kan. Bukan peraturan kepala desa ya, itu peraturan yang disetujui oleh semua masyarakat desa kan? Semua, ya. Iya. Ada satu contoh lagi kayak seumpama bapaknya itu punya anak cewek, itu kan nggak boleh sembarangan keluar malam. Karena apa, di situ kan kayak kita ada peraturan juga dari desa biasanya ya, anak cewek itu dilarang keluar malam karena apa, demi menjaga anaknya kayak gitu kan. Jadi gitu. larangan bapaknya atau orang tuanya itu kan kita harus ikutin gitu, demi kita juga kayak gitu loh maksudnya. Iya, jadi itu ya tadi ya fungsi nilai sosial sebagai pengawas atau pembatas ya. Iya, bagus sekali contohnya. Makasih ya. Itu aja, Miss. Makasih. Nah, nanti kalau misalnya di ujian, kalian bisa kreatif sendiri ya, kasih contohnya. Kan udah tahu gambaran contohnya seperti apa. Yang penting konsepnya tahu kalau tadi peran nilai sosial itu ada 4 poin. Yang pertama, sebagai petunjuk atau arahan untuk bersikap. Yang kedua, fungsinya sebagai acuan atau sumber motivasi. Nanti contohnya diingat ya. Yang ketiga, sebagai alat solidaritas. Yang keempat, contoh fungsi nilai sosial sebagai pengawas, pembatas, atau penekan. Yang tadi contohnya barusan disampaikan sama Ani. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau kalian diskusikan, kalau kalian kasih gambaran tentang, coba kalian ilustrasikan atau kalian gambarkan tentang pemahaman nilai sosial yang dilakukan oleh orang tua kalian ke kalian. Jenis-jenis nilai sosial apa aja yang kalian terapkan yang merupakan ajaran dari orang tua kalian waktu kecil dulu? Ada yang mau kasih contoh? Ani Cinta sama Bunga Cinta enggak lagi ya? Oh, Karisma Zela. Oke, coba saya buka mic-nya. Mana itu Karisma Zela? Oke. Karisma Zela mau ngomong tentang etika. Contoh konkretnya apa? Tentang etika apa? Karena kalau kita biasanya kan dari kecil udah diajari harus sopan gitu dengan orang tua atau dengan orang yang terhormat, itu harus berlaku sopan dan apa dalam contoh cara berpakaian kayak gitu. Oke, jadi sopan, nggak boleh apa? Jadi kita etikanya nggak boleh sembarangan. Ya, kayak yang dibilang Ani tadi, cara berpakaian kan kita harus bisa menyesuaikan diri. Jadi etika kita dipandang orang lain kan bagus kayak gitu, nggak kayak anak gitu.
Jadi dari keluargamu, dari ibumu dulu juga udah mengasih pemahaman ke kamu tentang, nah kalau pakai baju yang sopan kayak gitu. Iya. Oke. Ada contoh pemahaman nilai sosial lainnya yang diajarkan dari kecil dan yang masih diterapkan atau mungkin nggak lagi diterapkan karena ya enggak lah itu kan dulu pas di kampung, sekarang kan aku udah nggak di kampung jadi nilai itu nggak kupegang lagi. Ada nggak contohnya yang kayak gitu? Ada. Apa? Ada saling peduli sama teman yang membutuhkan atau siapa ya, bukan teman siapa aja lah yang membutuhkan ya gitu. Berarti kita masih bisa membantu apa sedikit apa ya itu bantu lah istilahnya kayak gitu. Harus ada ya, ada orang tua lah, ada anak kecil, apa itu yang udah apa jalannya susah, kayak gitu mau nyebrang jalan nggak bisa apa barang apa itu harus dibawakan kayak gitu. Itu yang diajari orang tua gitu ya. Masih dijalani sampai sekarang? Iya. Masih diterapkan? Oh masih, insya Allah masih. Masih, insya Allah. Makasih ya. Ya, sama-sama. Ada yang lain yang mau kasih contoh pemahaman nilai sosial yang dilakukan sama orang tua kalian waktu dulu masih kecil, tapi sekarang udah nggak dijalani lagi? Ada nggak yang bisa kasih contoh? Ada yang bisa kasih contoh? Sembahyang 5 waktu, Karisma Zela, saya buka mic-nya ya. Ya, apa contohnya sholat 5 waktu? Contohnya beribadah, masalah beribadah. Tadi mau ngetik beribadah, artinya itu kitabnya nggak bisa ngetik. Ngetiknya misalnya Gimana? Kalau dulu kita masih tadi mau ngetik beribadah, tapi pinnya itu nggak bisa diketik. Kitabnya itu ketiknya, aja yang penting paham gitu. Oh iya. Contohnya kayak apa? Ya, contohnya. Masih di Indo kan kita bisa sholat 5 waktu. Beribadah kan kita di Indo masih bisa dalam apa sikap dan waktunya kita kan bisa. Kalau di sini kita kan bisa. Jadi di sini nggak bisa sholat tapi nggak sepenuhnya 5 waktu. Karena di majikan ya kitanya kan nggak bisa. Soalnya orang di sini kita jaga orang tua itu takutnya orang tua lihat kita sholat itu dia pingsan apa kaget apa gitu. Soalnya dulu udah pernah kejadian kayak gitu. Gitu. Orang tuanya kalau meninggal. Oh alah. Oh, ngeri kali contohnya. Iya, jadinya kita harus nguri-nguri waktu kalau pasien tidur lah apa. Kita bisa sholat apa. Kalau itu juga harus jaga-jaga lihat pasien dulu. Kalau dia masih tidur sholat malam, pagi dia belum bangun ya insya Allah baru bisa. Oh gitu ya. Bisa. Iya, makasih ya contohnya ya. Tadi saya baca nih ada yang ngasih contoh asik banget. Ani, kalau ada tamu anak-anak nggak boleh ikut nimbrung, nggak sopan. Halo. Iya Ani lagi. Iya. Soalnya pengalaman waktu kecil dulu kan.
Kalau ada tamu tuh biasanya ibu-ibu sama bapaknya aku kan ada tamu tuh ngomongin masalah orang dewasa. Terus kalau kita lagi ikut nimbrung kan namanya anak kecil juga penasaran, Mbak. Jadi kalau pas kita nimbrung itu dimarahin. Kalau tamu udah pulang tuh baru dikasih tahu. Dia bilang besok-besok kalau ada orang tua lagi ngobrol, kalian nggak boleh ikut nimbrung, nggak sopan, dibilang gitu. Jadi besok-besok kalian bisa ngajarin tuh ke anak-anak kalian digituin. Jadi ya pengalaman aja, Miss. Iya, berarti itu nilai sosial yang dipegang sama masyarakat Indonesia gitu ya secara umum. Iya, kebanyakan gitu. Dan anak-anaknya jadi tersosialisasi kan? Anak-anaknya tersosialisasi kalau misalnya ada orang tua ngobrol, kita nggak boleh nimbrung karena nggak sopan, kayak gitu kan. Nah, mau tahu nggak kalau nilai-nilai yang kayak gitu tuh, lain tempat, lain ceritanya. Contohnya, di Indonesia kalau anak kecil nimbrung, dianggap nggak sopan. Pulangnya dikasih tahu kan, nggak boleh nimbrung, itu nggak sopan, omongan orang tua kamu nggak boleh ikut, gitu kan. Nah, tapi kalau buat keluarga di Amerika, kalau ibu bapaknya lagi ada tamu, anaknya boleh aja nimbrung, mau bahas masalah dia. Misalnya, ibu bapaknya lagi ngomongin masalah kantor gitu ya, sama temen kantornya datang ke rumah, ujuk-ujuk anaknya datang. Langsung bilang, papi, ini loh, tadi aku di sekolah gambar boneka bagus kali, kayak gitu. Nah, kalau di Amerika itu boleh. Malahan orang tuanya. Kalau di Indonesia itu dilarang, soalnya memutus pembicaraan orang tua. Jadi di sini intinya perbedaan negara, Miss. Jadi kita harus mengikuti perbedaan negara gitu aja. Iya ya. Nah, yang mau saya tekankan kalau nilai yang dipegang dari suatu daerah atau suatu negara atau kebudayaan itu beda-beda gitu ya. Kalau di Indonesia nimbrung orang tua itu dilarang, kalau di Amerika mah nggak apa-apa karena dianggap anak juga punya hak gitu ya. Anak juga punya hak untuk ngobrol sama orang tua, anak juga berhak dapat perhatian kayak gitu. Iya, intinya karena perbedaan negara sama adatnya aja lah, Miss. Oke. Makasih ya. Iya, Miss, sama-sama. So, waktu kita kan 5 menit lagi nih, jadi kita rekap dulu ya yang hari ini kita pelajari tentang nilai sosial adalah yang pertama, nilai sosial itu beda tempat, beda kebudayaan, beda adat istiadat, maka nilai yang dipegang, nilai sosial yang dipegang juga berbeda. Oke. Nah, dari perbedaan yang poin kedua, dari perbedaan nilai sosial tersebut pasti akan ada nilai yang dominan di masyarakat tersebut, ya kan? Yang mempengaruhi dominannya suatu nilai sosial adalah yang pertama, apa? Masih ingat? Power. Ya kan? Nah, yang kedua adalah apa? Ada yang tahu? Yang menyebabkan suatu nilai menjadi dominan? Derajat atau kedudukan gitu ya, tingginya kedudukan. Ya, yang ketiga yang menyebabkan satu nilai menjadi dominan adalah banyaknya orang yang, ya, jumlah penganutnya, banyaknya orang yang menganut nilai tersebut. Ingat ya, ada 3 faktor yang menyebabkan nilai dominan. Power, banyaknya orang yang menganut, dan tingginya kedudukan seseorang dalam suatu masyarakat. Ingat ya, nanti contohnya jangan lupa. Oke. Nah, yang ketiga, peran sosial dalam suatu masyarakat. Yang pertama, sebagai alat
mayoritas. Masih ingat contohnya ya? Kayak gotong royong tadi. Yang kedua adalah sebagai acuan atau sumber motivasi. Oke, masih ingat contohnya ya? Yang ketiga, sebagai petunjuk atau arahan dalam bersikap. Yang keempat, yang terakhir, fungsi nilai sosial sebagai pengawas atau pembatas atau penekan perilaku masyarakat. Oke. Nah, jadi ada 3 poin ya. Nanti boleh kalian dengar lagi rekamannya. Nanti diingat-ingat. Itulah materi pembelajaran kita hari ini tentang nilai sosial. Minggu depan kita akan belajar tentang norma sosial. Nanti kita juga akan membahas apa sih bedanya nilai sosial dengan norma sosial. Oke? Nah, kelas kita tinggal 2 menit lagi. Minggu depan on time ya masuknya, biar diskusinya bisa lebih panjang tentang norma sosial. Oh iya, semua materi pembahasan kita itu ada di buku paket loh, di bab 2. Nah, karena hari ini kita udah membahas nilai sosial, bagaimana kalau minggu depan sebelum masuk kelas, kalian baca dulu bab 2 subbab norma sosial. Jadi, pas masuk kelas dimintai contoh, kalian udah punya gambaran seperti apa gitu ya. Bukunya kan dapat buku e-book itu yang di Facebook masih bisa di-download. Saya dapat juga dari Facebook, dari grup kita. Oke. Nah, nanti dibaca dulu minggu depan biar kalau pas diskusi contoh-contohnya lebih tepat gitu ya dan lebih cepat gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? E-booknya ada di itu, masih ada di apa namanya? Oh, nggak ada. Nanti saya share lah. Oke. Iya, ini waktu kita 40 detik lagi. Kalau ada pertanyaan dikasih di Facebook aja gitu ya. Makasih ya. Sampai ketemu hari Rabu ya, pelajaran bahasa Inggris. Oke? Makasih.